kami dari SMA Negeri 1 Sabu Barat, kelas 11 MIPA 1, kelompok 4, tugas pembuatan karya ilmiah yang kami buat dalam bentuk makalah dengan judul Sistem Reproduksi pada Manusia. Sebelum itu, perkenalkan saya Elizabeth Daniel. Dan saya Desi Ronti Megah. Saya Merlinda Gakaja. Saya Nadia Jami. Saya Febriansyah Edi. Pertama-tama saya berikan kesempatan kepada DC untuk membawa materi pertama. Yang pertama, pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup digunakan untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ada dua modus utama reproduksi, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah penciptaan individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk tanpa peleburan sel telur dan sel sperma. Reproduksi seksual adalah penciptaan keturunan melalui peleburan gamet haploid untuk membentuk zigot dan diploid. Baik, setelah mengetahui pengertian dari sistem reproduksi, kita masuk pada materi kedua, yaitu sistem reproduksi wanita. Terbagi menjadi dua, pada bagian luar dan pada bagian dalam. Pada bagian luar terdiri dari klitoris yang merupakan tonjolan kecil, kedua labium mayor dan labium minor yang melindungi sistem reproduksi wanita, dan ketiga hymen yang adalah sekat antara organ genital luar dan organ genital dalam. Berikut sistem reproduksi wanita pada bagian dalam yang terdiri dari pertama ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur, kedua tuba fallopi yang merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat keluarnya ovum, ketiga uterus yang dimana zigot mengalami perkembangan, dan terakhir vagina yang merupakan lubang kopulasi yang berhubungan langsung dengan vulva yang memiliki kelenjar batrolin yang jika mendapatkan rangsangan akan mengeluarkan sebuah lendir yang berfungsi sebagai pelumas. Berikut adalah sistem reproduksi pria yang sama seperti wanita terbagi menjadi dua, yaitu pada bagian luar dan pada bagian dalam. Pada bagian luar terdiri dari skrotum yang merupakan yang paling di luar, dan kedua penis yang digunakan sebagai alat kopulasi sperma. Sedangkan pada bagian dalamnya terdiri dari pertama testis yang disebut juga buah sakar, kedua epididymis yang merupakan saluran panjang dan berkelok-kelok, ketiga vas deferens yang merupakan saluran menuju kelenjar prostat, dan terakhir saluran ejakulasi yang merupakan saluran yang menghubungkan dari vas deferens sampai uretra. Hormon reproduksi wanita. Hormon adalah bahan kimia yang membantu mengorganisasikan seluruh fungsi dalam tubuh. Jenis dan fungsi hormon reproduksi wanita. Estrogen adalah dua dari hormon utama pada wanita yang diproduksi di ovarium. Progesteron untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. 3. Testosteron. 4. Oksitosin berperan penting dalam proses persalinan. 5. Luteinizing hormon membantu mengontrol siklus menstruasi. 6. Hormon follicle stimulating hormone berperan dalam proses ovulasi. Dalam hormon wanita ada beberapa gangguan, diantaranya 1. Sindrom pusing, 2. Hipopituitarisme, 3. Penyakit Addison, 4. PCOS atau sindrom ovarium polikistik, 5. Gigantisme, 6. Hipertiroidisme, 7. Hipotiroidisme. Ada beberapa cara menjaga keseimbangan hormon pada wanita. Yang pertama, diet. Yang kedua, tidur yang cukup dan jauh stres. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, jaga kesehatan pencernaan. Dan kelima, hindari bahan kimia. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi dan cara mencegahnya. Yang pertama, endometriosis, yang cara mencegahnya bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Yang kedua, kanker serviks yang dapat dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah rutin melakukan hubungan seksual dan melakukan vaksinasi HPV. Ketiga, PCOS yang dapat dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat juga. Keempat, fibroid rahim. Kelima, Georgia dan Chlamydia. Keenam, HIV or AIDS. Ketujuh, disfungsi seksual. Kedelapan, disfungsi ereksi. Kesembilan, kriptokismus. Kesepuluh, variokokel. 11, hidrokokel. Dan 12, balantinus. Yang terakhir dari kami akan memberikan saran mengingat bahwa sistem reproduksi memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita, maka menjaga kestabilan hormon dan menjaga kesehatan organ reproduksi harus diperhatikan dengan beberapa cara. Pertama, rajin olahraga. Kedua, melakukan
HPV. Ketiga, tidak gonta-ganti pasangan. Yang berikutnya, rutin memeriksakan kesehatan dan menjalani gaya hidup yang sehat sebagai bentuk antisipasi terhadap penyakit pada organ reproduksi. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar.